Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang apa itu atom dan apa itu ion. Oke ya, ion. Karena kenapa kita bahas ini? Karena banyak di elektronika sendiri atau di elektro itu menggunakan prinsip ion atau ionisasi untuk menghasilkan listrik yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin apa itu listrik, ya pasti ada hubungannya dengan ion tadi. Oke ya, jadi ada atom dan ada ion juga. Jadi agak dapetin dikit ya di sini ya. Oke. Untuk yang atom sendiri, jadi sebenarnya atom itu merupakan penyusun terkecil yang diketahui manusia sekarang. Mungkin bisa lebih kecil lagi ya. Sebenarnya ada proton dan neutron sama elektron, tapi mungkin karena kita masih belum sampai ke sana ilmunya, belum bisa tahu bahwa ada yang lebih kecil lagi mungkin. Kalau ini digambarkan bahwa dalam satu sel saja, dari satu sel itu udah kecil ya, tapi masih bisa dilihat dengan mikroskop, itu terdiri dari banyak sekali atom. Bahkan kalau misalnya kita tulis tuh bisa sampai kurang lebih 100 triliun ya, itu ya, 100 triliun atom untuk satu sel saja. Jadi kalau misalnya tubuh kita terdiri dari lebih dari triliunan sel, tinggal kita hitung aja berapa jumlah atom yang ada di sana. Oke ya, kita lanjutin lagi. Jadi untuk di semua bahan di dunia ini, mau yang organik maupun anorganik, pasti ada atomnya. Di atom sendiri itu terdiri dari 3 bahan yang sudah kita hafal semua. 2 dasarnya yaitu nukleus, dan juga ada yang di luarnya itu ada kulitnya atau shellnya ya. Jadi ada inti sama ada kulit. Untuk di intinya sendiri itu terdiri dari 2 proton dan neutron. Di sini untuk yang positif dan juga netral. Berikutnya untuk yang di luarnya kita ada elektron. Oke ya, jadi kebanyakan jumlah massa dari sebuah atom itu cuma ditentukan dari nilai dari intinya saja. Karena untuk elektronnya sendiri itu kecil sekali, bahkan hampir tidak bisa ditimbang. Oke ya, karena di sini 2000 kali lebih kecil daripada proton. Oke ya, jadi untuk massanya sendiri. Jadi hampir diabaikan untuk massa sebuah atom itu dari jumlah elektronnya. Karena elektronnya ini juga nanti bakalan dia berpindah-pindah dari satu yang tempat ke tempat yang lain. Itu nanti disebut dengan yang ionisasi tadi. Oke, lanjut. Jadi bagiannya ada 2, inti dan kulit. Untuk yang intinya dia ada proton untuk positif dan neutron untuk yang netral. Oke ya. Jadi ini kalau ditambahin lagi untuk yang elektronnya sendiri itu very small, jadi dia hampir ke 0, jadi nggak dianggap. Terus untuk yang positif kita kasih untuk yang proton, dan neutron itu untuk yang netral. Oke, jadi plus 1 kita anggap untuk yang positif protonnya, dan untuk negatif itu dia minus 1. Dan di sini untuk semua atom itu pasti jumlah proton dan elektronnya itu sama. Jadi kalau dia atom berdiri sendiri tanpa ada atom yang lain, tidak akan ada reaksi kimia di antaranya, dan juga tidak akan ada perpindahan elektron. Maka pada dasarnya atom tersebut adalah atom netral. Jadi jumlah proton dan juga jumlah elektronnya itu sama. Oke ya, dalam satu atom. Di sini kita bahas bentuknya dulu sedikit. Radiusnya itu jadi sangat kecil sekali ya. Radiusnya itu jadi R-nya jari-jari yang kita bahas biasanya R ya, radius. Itu kira-kira 0,1 nanometer. Kalau nanometer itu berarti 10 pangkat min 9. Oke ya. Jadi misalnya kalian punya 1 cm itu misalnya turun sampai 1 mili ya, 1 mili itu masih turun 6 lagi, itu kamu bagi menjadi 1 juta lagi ya. Jadi 1 mili itu kamu bagi menjadi 1 juta, itu kecilnya segitu nanti kira-kira untuk 1 nanometer. Di sini ini yang agak unik mungkin ya. Jadi untuk nukleusnya sendiri itu kecil. Jadi dari bentuknya yang radiusnya besar ini, nukleusnya intinya dengan jarak kulitnya itu jauh. Oke ya, jadi jauh sekali dari, kalau misalnya kita lihat satu
utuhnya satu lingkaran itu, nanti titiknya itu bisa 10.000 kali lebih kecil daripada sama kulitnya. Oke ya, dan elektron yang berada di kulit itu lebih kecil lagi. Bayangin ya, itu luar biasanya Tuhan yang menciptakan kita ya. Nah, jadi di sini nukleusnya itu kecil sekali. Jadi dari satu bentuk atom yang misalnya kita bahas, sebenarnya nggak bulat sih. Kita bikin bulat itu karena biar gampang menggambarkan, karena bentuknya pun ada yang modelnya ikatannya, ada yang kubikel, ada yang beda-beda pokoknya. Tapi intinya seperti ini. Kira-kira itu antara kulit luar dengan dalamnya itu jauhnya kecilnya itu 10.000 kali untuk yang di intinya saja. Dan itu beratnya cuma ada di tengahnya saja. Jadi kopong ya, seperti kopong terus ada titik tengah di dalamnya. Dan berat dari atom tersebut yang kopong tadi itu ditentukan dari yang tengah kecilnya tadi. Oke ya, karena elektron tadi nggak dianggap saking kecilnya. Jadi antara inti dengan sampai ke kulit itu ya kosong, nggak ada apa-apa. Oke ya, nggak ada udara juga nggak. Udara itu kan juga atom dari oksigen ya. Jadi di dalamnya itu ada kosong, hampa, nggak bisa kita hitung. Nah, di sini tadi kita bahas bahwa setiap atom itu pasti punya jumlah proton dan elektron yang sama. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 elektron, juga akan ada 3 proton. Oke ya, dan nukleusnya untuk yang neutronnya itu nanti berbeda-beda. Oke. Tapi ketika dia ada tambahan 1 elektron lagi, atau misalnya ada berkurang, nah ini baru dia ada istilahnya ada ionisasi, atau dia nanti charge. Kalau di sini charge ya, untuk kalau misalnya di Indonesia kan itu dia muatan. Jadi lambang dari charge itu C ya kan. Terus untuk satuannya nanti dia pakainya kolom, 1 kolom. Oke ya, jadi charge itu 1 kolom. Jadi 1 kolom itu sama dengan ada 6, berapa juta 6, berapa kali 10 pangkat 18 ya. 18 itu jumlah elektronnya. Jadi yang disebut 1 kolom itu ketika ada elektron berkumpul sebanyak tadi 6, berapa kali 10 pangkat 18, itu disebut dengan 1 kolom muatan. Semakin banyak muatannya itu berarti nanti dia energi yang dihasilkan juga nanti semakin banyak. Oke ya. Nah, di sini sekarang ada di sini positifnya ada 3 dan negatifnya ada 4. Karena negatifnya lebih banyak, maka dia disebut dengan atom bermuatan negatif ya kan. Makanya kalau misalnya nulisnya biasanya ditulis negatif ions. Ini kita tulis minusnya 1, kalau misalnya 2, seterusnya juga 3 dan seterusnya. Oke ya, jadi yang dihitung itu bukan jumlah elektronnya lebih banyak berarti positif, enggak, tapi karena dia lebih banyak negatifnya, maka kita ngomong berarti dia negatif ions. Oke ya, jadi kalau untuk negatif ions dia itu pasti sifatnya itu pasti dia akan selalu mencoba untuk melepas elektronnya tadi. Oke, jadi dia yang ngasih. Ini karena dia berlebih elektron, maka nanti dia akan dikasih. Karena proton kan nggak mungkin bisa lepas ya, nggak mungkin bisa dikasihkan karena dia tetap. Maka untuk elektronnya nanti yang bisa dikasihkan. Kalau untuk yang positif ion seperti tadi definisinya berarti dia jumlah protonnya itu lebih banyak daripada elektronnya. Oke ya, jadi jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Karena dia kekurangan, maka nanti dia pasti otomatis sifatnya dia akan menerima. Makanya kalau misalnya kita lihat sebenarnya untuk yang arus listrik itu dia itu mengalirnya itu dari yang lebih negatif ke lebih banyak negatifnya ya. Jadi ionnya yang lebih negatif nanti dia mengalirkannya ke yang lebih positif. Oke ya, tapi kalau lambang yang sekarang kita sering lihat kan dia positif ke negatif ya buat arahnya ya. Tapi pada aslinya untuk dari segi atomisasinya tadi, ionisasinya tadi, itu dia seperti ini sifatnya. Oke, untuk di tabel periodik ini sedikit aja tambahan, buat tambahan sedikit-sedikit aja. Di sini kita ada yang pernah kita baca, itu kita punya ada nama atomnya, terus di bawah di atasnya ini ada
angka 7, 16 ini kalau kita bilang itu masanya ya. Kalau masanya kita nggak bisa ngomong dia berapa, cuma istilahnya kira-kira sebenarnya. Kalau yang di bawah ini atomic numbernya ini menunjukkan dia protonnya. Oke, jadi banyak protonnya berapa? 8, terus yang ini 3. Oke, kalau protonnya 8 otomatis elektronnya juga 8. Kalau misalnya 3 juga otomatis 3. Jadi kalau kita mau tahu jumlah neutronnya ada berapa, tinggal yang atas dikurangi dengan, nah, kalau misalnya mau lihat neutronnya ya, nah, berarti ini dia punya 8 neutron. Yang biru itu neutron ya. Kalau untuk yang bawah berarti dia punya 4 neutron. Oke, jadi untuk membaca sedikit tabel periodiknya dan juga sedikit tentang ionisasi tadi dan charge ya. Jadi yang disebut dengan charge tadi atau muatan itu ketika dia sebuah atom tadi punya elektron berlebih atau dia mempunyai elektron yang kurang dari jatah protonnya tadi. Oke, untuk yang ini sampai sekian dulu. Terima kasih. Kita lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.